Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi maulana la haula wala quwwata illa billah. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, sebelumnya ibu absen terlebih dahulu ya. Alika masuk ya. Anissa masuk. Kemudian Doni masuk ya. Oke. Berarti tidak ada yang tidak masuk. Nah, anak-anak, sebentar lagi kita akan kedatangan bulan suci Ramadan. Dan pada bulan suci Ramadan, kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Pada materi hari ini, ibu akan menjelaskan tentang puasa. Apa itu pengertian puasa? Ada yang tahu? Iya, benar sekali, menahan diri dari haus, menahan diri dari lapar. Nah, anak-anak, pengertian puasa itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Kemudian ada dalil puasa. Nah, dalil puasa ini terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maksud dari arti ini adalah seorang muslim diwajibkan untuk berpuasa agar kita itu menjadi manusia yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa itu ada macam-macamnya. Yang pertama ada puasa wajib. Yang kedua ada puasa sunnah. Apa itu puasa wajib? Ada yang tahu di sini? Jadi puasa wajib itu adalah puasa yang wajib dilakukan oleh umat muslim yang sudah balik, dan apabila tidak dikerjakan maka dia akan berdosa. Seseorang yang balik itu seseorang yang sudah menuju ke dewasa. Jika seorang perempuan itu sudah dikatakan balik apabila dia sudah mengalami menstruasi, sedangkan seorang laki-laki sudah dikatakan balik apabila dia mengalami mimpi basah. Kemudian puasa wajib itu ada macam-macamnya. Yang pertama yaitu, ada yang tahu? Iya, puasa Ramadan, benar. Puasa nazar, benar. Ada lagi? Puasa Ramadan, puasa nazar, puasa qada, dan puasa kifarah. Nah, apa itu puasa Ramadan? Ada yang tahu anak-anak di sini? Puasa yang dilakukan pada bulan Ramadan. Dan apabila seseorang yang melakukan puasa, dan apabila seseorang yang ketika
dia tidak bisa melakukan puasa pada bulan Ramadan karena adanya halangan, seseorang itu wajib untuk menggantinya di hari lain. Kemudian ada puasa nazar. Puasa nazar ini puasa yang dilakukan ketika dia sedang berjanji untuk kebaikan dia. Contohnya seperti ini: jika saya nanti lulus sekolah dengan nilai yang sangat memuaskan, saya berjanji saya akan berpuasa selama 3 hari. Nah, jadi seseorang itu ketika nanti cita-citanya atau keinginannya terkabulkan, maka seseorang itu harus berpuasa selama yang sudah dia janjikan tadi. Kemudian ada puasa qadha. Puasa qadha ini puasa yang kita niatkan untuk mengganti kewajiban sesudah lewat waktunya. Contohnya seperti tadi, yaitu ketika seorang perempuan sedang menstruasi, otomatis dia itu pasti puasanya batal dan seseorang itu harus menggantikannya, yaitu disebut dengan puasa qadha. Kemudian ada puasa kifarat. Puasa kifarat itu wajib dilaksanakan sebagai kifarat atau tebusan dosa yang dilakukan. Misalnya seseorang itu pernah berjanji kemudian tidak menepati janjinya, maka seseorang itu harus melakukan puasa berturut-turut selama 3 hari. Selanjutnya ada puasa sunnah. Puasa sunnah, apa itu pengertian puasa sunnah? Ada yang tahu? Jadi anak-anak ada yang tahu? Iya, benar sekali. Puasa sunnah itu puasa yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala, dan apabila tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Nah, puasa sunnah ini juga ada macam-macamnya. Yang pertama yaitu ada puasa Syawal. Yang kedua ada puasa Arafah. Yang ketiga ada puasa Senin Kamis. Puasa Syawal itu dilakukan atau dilaksanakan pada tanggal 2 Syawal. Nah, sedangkan puasa Arafah itu adalah puasa yang dikerjakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Puasa ini dikerjakan ketika jamaah haji sedang melakukan wukuf. Bagi orang yang tidak berhaji itu disunahkan untuk berpuasa Arafah. Kemudian ada puasa hari Senin dan juga Kamis. Puasa hari Senin dan Kamis ini adalah puasa yang dilakukan atau dikerjakan pada hari Senin dan juga Kamis. Nah, anak-anak, sebelum ibu lanjutkan sampai sini, apakah sudah dipahami? Baik, sudah paham ya, sudah. Kalau begitu, ibu lanjutkan lagi. Ya, yang ibu lanjutkan ada hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal membatalkan puasa. Hal-hal membatalkan puasa itu ada makan dan minum dengan disengaja. Kemudian ada juga memasukkan sesuatu ke lubang dengan sengaja. Nah, lalu ada juga muntah dengan sengaja, dan ada keluar darah haid, nifas dan mani. Lalu jima di siang hari, ketika seseorang lagi berhubungan di siang hari itu pasti puasanya akan batal. Kemudian ada hilang akal atau murtad. Hilang akal ini seseorang yang sudah, misalnya seseorang itu seperti orang gila, dia akalnya pasti sedikit terganggu. Selanjutnya ada tata cara puasa. Tata
tata cara puasa itu yang pertama niat pada malam hari. Tapi sebenarnya niat puasa itu alangkah baiknya ketika kita sedang sahur. Kemudian ada sahur atau makan menjelang imsak. Kemudian yang ketiga ada menahan makan, minum, sampai maghrib. Lalu berbuka puasa yang terakhir. Nah, anak-anak, itu tadi sudah dijelaskan. Sekarang Ibu mau tanya, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya, sudah dipahami semua? Sudah, baik. Sekarang Ibu ingin memberikan tugas evaluasi kepada kalian, yaitu sebutkan macam-macam puasa sunnah dan wajib beserta dengan pengertiannya. Ibu beri waktu selama 3 menit, lalu nanti dikumpulkan ya. Gimana anak-anak? Sudah semua? Sudah, baik. Anak-anak, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran ini, Ibu ingin kembali menjelaskan sedikit yang sudah dijelaskan tadi. Tadi kita belajar tentang puasa, yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Kemudian ada dalil puasa pada surat Al-Baqarah ayat 183. Kemudian ada macam-macam puasa, puasa wajib, puasa sunnah. Lalu ada macam-macam puasa wajib, ada puasa Ramadan, puasa nazar, puasa qada, dan kifarah. Lalu ada macam-macam puasa sunnah, yaitu puasa Syawal, Arafah, puasa hari Senin dan Kamis. Dan ada hal-hal yang membatalkan puasa dan juga tata cara puasa. Nah, sebelum pembelajaran kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.